Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan penuh syukur, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam agenda ngopeni ati pada edisi kali ini. Mari bersama-sama kita membuka hati kita dengan menaikkan pujian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus, jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam doa. Kami siap ya Bapa untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu.
Mampukan kami dengan segala kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh membaca dan merenungkannya dengan baik. Kami bisa memahaminya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Matius 12 ayat 33 sampai 37 demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang berbahagia kita yang menerima dan memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa saat ini kita hidup di zaman atau di era digital ini, di mana dengan mudah kita bisa menemukan berbagai macam media atau sarana digital untuk kita bisa mengekspresikan setiap perasaan dan harapan kita kepada khalayak pada umumnya. Dan itu berarti bahwa dengan begitu mudah pula kita akan menemukan ada orang-orang tertentu yang dengan begitu santun, yang dengan begitu baik mengekspresikan harapan-harapannya. Ada orang yang kemudian merangkai kata menjadi syair, menjadi lagu, menginspirasi seseorang untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tetapi juga ada kalanya tersirat sebuah ungkapan-ungkapan yang begitu keras, bahkan ungkapan yang begitu kasar, yang sebenarnya tidak layak untuk diucapkan dan kita dengar bersama-sama. Tapi nyatanya ada. Nah, nyatanya dengan begitu mudah itu kita jumpai setiap hari di media sosial kita. Tentu yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sebenarnya kita harus menjaga kata kita, menjaga lisan kita, sehingga kita tetap berada dalam sebuah situasi dan keadaan. Kita mampu mengucapkan yang baik, kita mampu menyampaikan inspirasi yang baik, bahkan kita mampu menegur sesuatu yang tidak benar dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Inilah saatnya, inilah waktunya untuk kita kembali mencoba untuk merenungkan. Selama ini kita ada di mana ya? Apakah kita sudah mampu merangkai kata-kata dengan begitu indah, mengucapkannya dengan cara yang tepat, dengan sarana yang tepat, bahkan kepada orang yang tepat, sehingga berdampak baik? Atau justru dengan kata-kata yang kita ucapkan itu menghasilkan reaksi yang buruk? Karena kata-kata yang kurang pantas, karena kata-kata yang tidak memberkati, tetapi justru malah menghancurkan spirit dan semangat kehidupan orang lain. Hari ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita bagaimana sebaiknya kita berkata-kata. Meresponi orang-orang Farisi ketika mereka menyaksikan ada seorang yang buta dan tuli yang dianggap sedang kerasukan setan, lalu dibebaskan oleh Kristus sehingga ia bisa melihat, ia bisa mendengar. Justru orang-orang Farisi mengatakan demikian. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Bukankah ini adalah sebuah kata-kata yang kurang pantas? Melihat Kristus melakukan karyanya, melihat Kristus melakukan mujizatnya begitu, sehingga ada orang yang sedang prihatin karena kerasukan setan, ia bisu dan tuli, tetapi kemudian dipulihkan, dibebaskan. Justru orang-orang Farisi itu malah menuduh Kristus.
Dia menggunakan kuasa setan, dia menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, untuk mengusir setan. Kata-kata yang menghakimi, padahal itu tidak betul. Kata-kata yang mengkhianati realitas kebaikan yang telah Kristus lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, maka kemudian dengan begitu arif tetapi tegas, Kristus mencoba untuk mengajar para murid, mengajar orang banyak pada waktu itu untuk memahami dengan baik setiap kata yang terucap dan bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan setiap kata-kata itu di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-35, maka di situ Kristus mengungkapkan bahwa apa yang diucapkan seseorang itu sebenarnya bisa menjadi mengungkapkan identitas seseorang, mengungkapkan jati diri seseorang. Dia mengambil sebuah perumpamaan seperti pohon. Kita mengenal pohon itu adalah pohon yang baik, pohon itu adalah pohon yang berguna. Kenapa? Ya karena ia menghasilkan buah yang baik. Sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa mempengaruhi dan menghadirkan kekuatan atas buah yang dihasilkan. Ya. Lalu Kristus mengatakan demikian. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang-orang yang baik, identitas sebagai orang yang baik, itu akan terungkap melalui kata-katanya, melalui ucapan-ucapannya. Kenapa? Karena dia yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pemikirannya, itu adalah perbendaharaan yang baik. Meskipun mungkin yang dia lihat adalah kejadian yang tidak menyenangkan, tetapi dia akan meresponinya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika ia harus berhadapan dengan sebuah ketidakadilan, bahkan mungkin ketika ia harus berhadapan dengan sebuah kejahatan, dia bisa meresponinya dengan sebuah pengharapan-pengharapan melalui kata-kata yang menyejukkan. Ketika menyaksikan ada orang yang sedang menderita, bukan nyokurke, bukan kemudian turut menghakimi dengan ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan, tetapi mencoba untuk meresponinya dengan sebuah kalimat-kalimat menguatkan, sebuah kalimat-kalimat untuk bisa menopang ia supaya ia bangkit. Namun demikian halnya berbeda dengan orang-orang yang jahat, yang hatinya, pikirannya, hidupnya itu selalu diwarnai dengan perbendaharaan kejahatan. Melihat orang yang menolong dikira menghina, melihat orang yang menyanjung dikira mengejek, melihat orang yang sedang terpaku untuk menghayati pergumulannya sendiri dikira abai. Yang ada adalah pikiran-pikiran negatif. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang menghancurkan. Maka kata-katanya pun demikian. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah hati-hati. Dari apa yang kita ucapkan akan tersirat identitas kita. Dari apa yang kita ungkapkan akan nampak jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, jati diri yang seperti apa kita saat ini? Semoga yang baik. Karena buah-buah yang kita hasilkan adalah kebaikan. Terus kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tidak ada kata-kata yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua yang terucap memang tidak akan bisa ditarik kembali. Semua yang terucap akan diterima, bahkan mungkin akan tersimpan dalam memori setiap orang. Dan ingat, dikatakan apa? Semua kata-kata yang terucap itu harus dipertanggungjawabkan. Belakangan ini marah sebuah gerakan untuk mengajak seseorang jangan menyelesaikan satu persoalan di atas meterai. Ya. Tanda tangan, ayo berdamai begitu ya. Tetapi orang mengajak kepada setiap kita, baiklah setiap orang dengan tutur katanya, dengan ucapan-ucapannya, dengan tindakan-tindakan yang ia lakukan, dia harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Sebenarnya ini mengajak kita untuk, ya ayo, kita lebih hati-hati.
Pada satu bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari kata-kata yang kosong, dari kata-kata yang hampa, dari kata-kata yang senonoh, dari kata-kata yang sebenarnya tidak memiliki makna kebaikan sedikit pun. Mari kita belajar menentukan kata mana yang pantas untuk kita ucapkan. Mari kita menentukan kata yang mana yang sesungguhnya dibutuhkan banyak orang. Hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Banyak orang yang menanti untuk mendapatkan penguatan dari kata-kata yang terucap. Hari ini kita berada dalam sebuah situasi ketika pergumulan yang sulit masih sedang diperjuangkan oleh rekan-rekan kita. Mari kita menentukan kata-kata kita yang bijak. Mari kita menentukan ucapan-ucapan kita yang menjadi berkat. Sehingga setiap orang yang mendengarnya, mereka akan tertolong. Mereka akan melihat, oh ternyata jati diri kita itu adalah sebuah kebaikan. Dan kelak ketika Tuhan datang, ketika hari penghakiman itu juga tiba, kita pun kedapatan sebagai pribadi-pribadi yang layak untuk diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan lidah bibir yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk menggunakannya sebagai sarana untuk mengekspresikan jati diri kami yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Dengan ucapan yang syarat dengan kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan integritas, yang selalu siap untuk mempertanggungjawabkan segala ucapan-ucapan kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus melanjutkan kehidupan kita menggunakan waktu yang ada dengan segala ucap yang penuh dengan berkat, dengan segala kata yang penuh dengan makna bagi kehidupan dan seisi semesta. Tuhan memberkati.